Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Warung Aspirasi Gelora. Channelnya orang-orang optimis, nasionalis, dan religius dalam bahasan yang bertema kondisi psikologis seorang pimpinan dari buku Strategic Leadership. Kawan-kawan sekalian, silakan ikuti pembahasan tema ini sampai akhir agar mendapatkan pemahaman yang paripurna. Pembicaraan mengenai psikologi, khususnya psikologi kepemimpinan, selalu menarik karena kita dapat melihat bukan hanya dengan kasat mata, bahkan kita juga bisa melihat sesuatu di balik kasat mata. Ke dalam ranah psikologi yang dinamis itulah kita menjadi paham mengapa seorang pimpinan bisa berubah. Perubahan disebabkan oleh perangkap situasi yang tidak dapat dielakkan. Jadi pimpinan bisa berubah, perubahan tersebut disebabkan oleh perangkap situasi yang tidak dapat dielakkan. Hal itu dapat mengubah suasana psikologinya sekaligus merubah perilakunya. Jadi hal itu dapat mengubah suasana psikologisnya dan sekaligus merubah perilakunya. Misalnya, sebelum menjadi pimpinan, seorang tersebut dikenal jujur, berintegritas tinggi. Namun seiring waktu dan situasi serta kondisi, suasana psikologinya bisa mewarnai gaya kepemimpinan seseorang itu. Ia pun terperangkap ke dalam suasana itu sehingga orang menjadi heran dengan perubahan yang begitu drastis. Ia menjadi pimpinan yang cenderung egois, tidak efektif, serta tidak memikirkan orang lain. Tak berhenti sampai di situ, ia pun mulai menyingkirkan orang-orang yang kritis dan tidak sepaham dengannya. Faktor psikologis juga bisa menjelaskan mengapa seorang pimpinan lebih memilih untuk menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Hal ini ia lakukan agar orang lain tetap dalam keyakinannya demi menjaga semangat mereka. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, silakan subscribe, like, dan share, serta aktifkan loncengnya agar Anda orang pertama kali menerima notifikasi video kami berikutnya. Kisah dari Nelson Mandela saat ia berkampanye dalam pemilihan presiden Afrika Selatan tahun 1994. Saat itu ia berada dalam sebuah pesawat udara menuju sebuah tempat untuk menyapa pendukungnya. Tiba-tiba kira-kira 20 menit sebelum pendaratan, salah satu mesin pesawat mengalami kerusakan. Orang-orang berada dalam pesawat mulai panik. Namun tidak demikian halnya dengan Nelson Mandela. Ia tetap terlihat tenang seraya membaca surat kabar. Ia duduk layaknya seorang yang sedang menikmati perjalanan menggunakan kereta api yang nyaman. Akhirnya pesawat berhasil melakukan pendaratan darurat. Saat Mandela berada dalam mobil yang membawanya menuju lokasi kampanye, ia bercerita kepada wartawan lain yang ikut mendampinginya. Katanya, "Wah, saya benar-benar ketakutan tadi." Jadi katanya, "Wah, saya benar-benar ketakutan di sana tadi." Mandela juga merasa takut saat memimpin perjuangan kaumnya, terutama saat diadili dan berada di penjara. Namun, ia harus tetap tegar sehingga semangat para pengikutnya tetap menyala. Sikap inilah yang tanpa henti menginspirasi para pengikutnya agar seorang pimpinan tetap berada pada jalur kepemimpinan sejati. Ia hendaknya senantiasa membersihkan jiwanya. Seorang pimpinan perlu mempunyai penasehat pribadi. Pemimpin perlu berbagi dengan orang yang dia percayai tentang apa saja, termasuk luka hati yang sedang ia alami. Dengan menjaga jiwa tetap sehat, seorang pimpinan mampu melihat setiap persoalan secara jernih, sehingga memungkinkannya bertindak secara bijak. Banyak pemimpin yang pintar tetapi kurang bijaksana. Banyak pimpinan suka dilayani, bukan melayani. Terasa sekali perbuatan atau tindakan seorang pimpinan yang tidak alamiah. Jadi, terasa sekali perbuatan pimpinan yang tidak alamiah. Hal ini mengakibatkan perbuatan dan sikap anak buahnya menjadi tidak alamiah. Jadi kalau pimpinan bertindak tidak alamiah,
maka staf atau anak buahnya juga akan menjadi tidak alamiah. Oke, sayangi diri Anda dan keluarga Anda. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa kembali dengan tema yang lain. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.